Oke, agak ngecek. Ayo kita ke atas yuk. Oke, agak ngecek. Jadi ini udah ada di lantai 2-nya. Yang tadi kan lantai 1-nya tempat yang nggak smoking. Ini yang smokingnya nih. Dimana orang-orang juga banyak sambil ngerjain tugas juga. Ntar kita sambil lihat-lihat juga fasilitasnya ada apa aja. Oke? Oke. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat ada beberapa tempat yang mereka sediain. Ada movie room-nya. Terus juga ada tempat rapat-rapat yang lain, ada meeting room-nya juga. Kita lihat dulu ya. Nah, ini ada meeting room yang biasa dipakai di Brewspace. Kalau misalkan kita mau rapat, mau ada kumpul atau gimana pun, itu bisa di sini ya. Nanti kita bakal ada ngobrol-ngobrol nih. Kayaknya udah ada teman orang yang bakal kita ajakin ngobrolnya juga nih di dalam podcast room-nya. Kita langsung ke sana ya. Oke. Halo Pak. Halo. Oke. Langsung aja kali ya kita buat ngobrol. Nah, akan ngecek. Jadi tadi udah kita tunjukin nih Brewspace itu isinya kayak gimana. Sekarang kita udah kehadiran, boleh mungkin perkenalan, ada siapa nih? Oke, nama saya Andre. Saya salah satu founder dari Brewspace. Jadi foundernya ya? Founder, ya. Emang ada berapa orang secara dari foundernya? Foundernya ada 5 orang. Ada 5 orang? Ada 5 orang. Awalnya tuh kayak jadi 5 orang ini kepikiran bikin Brewspace gitu. Brewspace ya. Jadi dari awal tuh kita yang pertama tuh sebenarnya kita sama-sama penggemar kopi. Oke. Sama-sama penggemar kopi, terus ya saya diajakin teman SMA, sering ngopi, sering bahas project, sering sering ngumpul lah kayak gitu. Terus udah gitu ya idenya nggak pernah kebentuk pas awal ya, idenya nggak pernah kebentuk jelas sih, kebentuk sempurna gitu. Tapi setelah kita konsepin sambil dijalanin semakin jelas nih arahnya. Oh ya udahlah, akhirnya kita tajemin. Bikin bisnis model yang bagus, bikin produk konsep segala macam. Di tengah-tengah perjalanan itu makin jelas sih sebenarnya. Yang mau saya sampaikan, jadi si idenya tuh sambil berjalan tuh semakin jelas gitu. Gimana sih market apa yang kita mau sasar, terus kira-kira segmen ini cocok nggak ya, atau ya dalam perjalanan semakin jelas pas kita ngelangkah justru. Pas kita mulai ngelangkah, ya udah jadi jadilah konsep kayak gini. Masing-masing dari founder juga punya kompetensi beda-beda kan. Ya itu juga kita riset, siapa ngasih kontribusi apa, si B ngasih kontribusi apa. Ya akhirnya jadilah. Oke. Ini. Berarti tadi kalau misalkan tadi nggak salah dengar, ini 5 orang ini dari teman SMA yang suka ngopi atau gimana? Teman SMA satu. Teman SMA satu. Yang suka ngopi, suka ngumpul berlima gitu. Teman SMA satu. Saya diajak sama salah satu teman, ya akhirnya jadi teman semua. Gitu. Oke. Nah, berarti kalau misalkan bisa dijelasin nih Pak Andre, Brewspace itu tuh sebenarnya anggap kan ada yang tempat ngopi, mereka punya kayak ciri khasnya ya. Ciri khas. Mungkin kayak tempat ngopi dan nongkrong terbaik misalkan. Kalau misalkan kayak Brewspace itu sebenarnya kayak tempat ngopi yang seperti apa sih gitu yang mau diangkat tuh. Nah, ini bagian dari strategi brand ya. Jadi kita waktu bikin Brewspace nih tujuannya untuk jadi bikin brand tuh tujuannya untuk jadi top of mind. Top of mind tuh kayak ngomong apa odol yang ketika diomongin langsung mie instan, Indomie, gitu. odol, Pepsodent. Nah, terus kita kan kita produknya ini kopi dulu. Produknya kopi. Untuk di kategori kopi top of mind ada Starbucks, mungkin Excelso kayak gitu kan. Akhirnya strategi brand kita pilih yang bikin kategori baru lah.
atau kategori yang persaingannya nggak terlalu banyak brand gitu. Iya. Akhirnya kita pilih bikin strategi kategori baru, yaitu ada coffee shop, ada coworking space kayak gitu. Jadi apa ya, coffee shop and coworking space lah ya, kurang lebih kayak gitu. Kan kalau kategori kan ada kayak cafe nih, fast food atau fine dining, ya. semua kan kita punya harus masing-masingnya, ada street food, ada ya macam-macam jenisnya lah ya. Setiap kategori di kota kategori ini berjuang untuk jadi top of mind. Iya. Gitu. Semakin banyak brand yang berjuang, semakin berat persaingannya kan. Iya. Ya jadi ini part dari strategi itu. Part dari strategi itu gimana biar di benak audiens tuh kita jadi top of mind. Jadi kita bikin kategori baru biar kalau mau nugas, kalau mau nongkrong ngopinya enak, ya udah di sini gitu. Gimana kita bikin kalau duduk di Brew Space langsung nih jadi kreatif atau gimana. Jadi kita berusaha masuk di situ, masuk di benak konsumen kayak gitu. Oke. Berarti secara dari yang mungkin bisa dikenal sama orang-orang terhadap Brew Space itu apa ya? Brew Space itu ada tempat ngopi yang pun juga co-working space yang bisa digunakan oleh banyak orang kayak gitu ya. Coffee and creative space ya. Coffee and creative space. Ada banyak brand sih di situ, cuma setelah di riset ya oke lah kita compete, kita mau jadi top of mind. Oke. Berarti tadi secara dari proses pembuatannya juga berawal dari yang 5 orang barusan. Iya. Terus apa aja tuh yang jadi bahasan-bahasan selama perjalanan dari proses pembuatannya tuh, pendiriannya? Jadi mungkin seperti banyak peluang bisnis, kita mulai dari diri sendiri sih. Apa-apa yang skill kita apa. Terus udah gitu kompetensi kita di mana nih, di masing-masing ya kita bedah lah. Terus udah gitu networknya gimana? Kita bisa nggak ini channel distribusi atau supplier kayak gitu, network. Terus modal ya terakhir lah, modalnya berapa. Berawal dari sendiri, kita bikin plan, bikin bisnis model. Ya udah tinggal mulai melangkah, mulai sewa tempat, bangun desainnya kayak gimana. Itu setelah bisnis model jadi ya. Target juga kita kan dari awal ditargetin karena itu mempengaruhi kemasan produk, cara placement, kayak gitu, cara placement, pemilihan talent. Jadi apa ya, konsep produk, branding gitu udah diberesin di awal sih. Jadi pas konsepnya dibikin tuh kita kebanyakan bahas itu, riset ke apa yang kita punya. Terus udah gitu apa yang mau kita deliver. Gitu. Lebih kayak gitu. Berarti secara prosesnya pun juga menentukan dulu ya si targetnya siapa nih, segmentasinya seperti apa, dan disesuaikan juga nih sama brand image-nya dari barang-barang yang dibawakan kayak gitu ya. Betul. Kalau targetnya segmennya ini kira-kira suka nggak ya produk yang ini, udah di awal semua. Oke. Berarti pun pemilihan working space sendiri tuh karena apakah ada alasan lain atau memang cuma kita cari segmentasi yang sesuai strateginya aja dari segmentasi tertentu? Kita tuh berusaha memberi value ya sama si produknya. Iya, part dari strategi branding tadi. Jadi kalau saya jelasin gini sih. Jadi kan tujuan kita kan menjadi top of mind tuh. Kita tuh jadi di benak konsumen tuh kayak punya banyak box kategori ini yang tadi kita bilang tuh, fast food apa. Pemilihan coworking space sendiri pertama itu, jadi kita bikin box baru biar secepat mungkin kita jadi top of mind. Yang kedua adalah memang si marketnya pun ada. Jadi salah satu risetnya ya kita sampai riset sih gimana sih pertumbuhan freelancer di Indonesia,
Terus bagaimana sih job starter? Terus perilaku yang job starter tuh gimana, atau yang udah lulus tuh kayak gimana? Iya. Mereka kan sering dengar mungkin istilah apa, digital nomad ya. Iya. Jadi yang kerjanya nggak mau terikat waktu, terus udah nah kita berusaha mengakomodir kebutuhan itu. Kita berusaha mengakomodir kebutuhan itu, ya jadilah ini. Jadi menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan sama orang-orang gitu ya, kayak Iya, di segmen khususnya itu. segmentasinya untuk orang-orang yang kerjanya nggak mau terikat tempat, nggak mau terikat waktu gitu. Iya. Space menyediakan buat mereka gitu. Buat mereka itu kita lengkapin fiturnya, kita update terus. Kayak ini kita di tempat podcast, terus di sebelah ada meeting room, internet super kenceng, yang kayak gitu-gitu kita harus lengkapin. Oke. Aku lihat juga tadi meja-mejanya juga ada wireless chargingnya juga Wadah kan ya. iya, jadi orang praktis aja Iya. lah yang Oke, tinggal keren. ditaruh. Oke. Nah, secara dari pemasarannya sendiri nih, untuk menentukan peluangnya dan juga menentukan si target tadi tuh kayak Iya. seberapa memungkinkannya, berarti hanya based on dari riset juga tuh. Kalau pemasaran, saluran utama kita sih digital. Karena target market kita kan ini anak muda ya. Iya. Anak muda 18-24 sampai 18-35 masih oke. Terus tadi apa peluang ya? Iya, Peluang sih memastikan kita peluang. di awal kita udah, peluang selalu kita dari diri sendiri dulu. Gimana kita yang tadi itu skill, kompetensi, terus udah gitu budget segala macam, gimana kita bisa dari diri sendiri kita bisa deliver apa keluar. Jadi kalau menurut saya peluang itu harus di awal sih, harus di awal dipikirin, mulai dari diri sendiri keluar. Yang saya tadi sebutin apa aja ya, berarti skill, kompetensi itu knowledge ya, terus udah gitu modal, network. Dari situ kalau dari situ jadi kita rencanain si target market ngikutin sama produknya. Dikonsepin di awal. Berarti jatuhnya lebih ke arah Pak Andre dan teman-teman ini menentukan si ininya sesuai dari diri sendiri dulu aja, bukan kayak nentuin orang-orang pengennya apa baru kita keluarin. Iya, selalu dari kita dulu, selalu dari kita. Nanti di tengah perjalanan yang tadi saya bilang si idenya tuh nggak pernah kebentuk sempurna di awal. Oke. Sekarang kalau kita nggak bisa ngasih kopi yang enak, apapun value yang diedit kan sebenarnya jadi buyar ya. Yang penting si produk atau layanannya dulu kan sebenarnya. Jadi harus dari situ sih, harus dari situ. Perkuat dulu dari diri sendirinya, baru Mesti. ketika udah siap nih, sambil walaupun masih belum matang, sambil berjalan bisa dimatangnya. Sambil berjalan paling enggak kita udah kuat dulu di sisi kita kan. Di sisi kita. Kalau market kan kalau produk udah oke itu fitur kita bisa up to date kan, nambahin. Itu kan nyambungnya nanti gimana bisnis kita sustain kan. Kita harus tetap relevan. Nah, itu terus ditambahin. Tapi paling utama sih menurut saya ya di dalam kita sendiri, gimana operasional itu bisa jalan. Iya kan? Marketing terus jalan juga. Marketing datengin traffic. Operasional lebih retain customer tuh apa sih, tetap menjaga customer terus datang lagi. Jadi hal yang kayak gitu harus kita perhatiin kan. Marketing, branding itu lebih ke trust ya. Lebih ke orang gimana percaya sama kita. Kalau marketing kan yang tadi saya bilang kebutuhannya ada tuh, menciptakan kebutuhan. Mix dari semua itu
mesti diperhatiin ya untuk dapat peluang gitu. Nah, selama ini ada nggak sih pengalaman yang paling teringat nih, nggak bisa dilupain dari proses pembangunan Brewspace? Iya, paling ingat mungkin saat bikin konsep ya, kita sampai pulang larut malam. Iya, waktu itu kalau nggak salah udah pandemi ya, atau awal-awal pandemi. Iya, ya udahlah gimana nih, hajar jalan terus. Ya udah kita bikin konsep sampai malam. Itu lumayan loh. Berminggu-minggu. Proses pemikirannya dari pas awal pandemi, berarti terhitungnya Brewspace ini baru ada sekitar 1 tahun ada? Lebih ya? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Oke. Terus di situ selama itu prosesnya ada tantangan atau hambatan-hambatan gitu nggak? Mau internal atau eksternal? Tantangan ya, hambatan sih tantangan lah ya. Kalau tantangan dari awal kita sadar saat ini si konsumen itu nggak mengkonsumsi produk sama layanan doang. Jadi konsumen kita tuh mengkonsumsi konten juga. Jadi kita lebih, kalau tantangan sih dalam pembuatan konten ya. Mungkin itu produk konsep juga jadi tantangan. Cuma yang saya pribadi rasain pembuatan konten, gimana sih pesan kita tuh bisa diterima sama target audiens kita. Kadang kan generasi ini kan dinamis ya, dinamis. Kadang kalau kita bikin konten yang hard selling nggak berdampak bagus buat brand. Tapi kalau kita bikin konten yang agak soft selling atau nyampein pesan yang nggak terlalu to the point, malah berdampak bagus gitu. Ya kita harus tahu sih si audiens kita tuh dia sukanya apa. Jadi terus ya tantangannya di pembuatan konten sih, dari bikin konsep sampai produksi. Apa itu tuh dari tadi aku datang ngeliat langsung ada tuh connecting people ya. Itu juga salah satunya bentuk dari konten yang dibikin. Iya, jadi itu salah satu campaign kita. Itu dalam rangka kita mengakomodir. Jadi gini ceritanya. Si awal-awal kalau saya keliling ya di kafe gitu, banyak desainer, ada editor, ada videographer, pokoknya banyak deh bisnis kreatif gitu ya. Ini kayaknya kalau mereka kolaborasi gitu ya, kolaborasi di tempat ini ya seru juga ya. Kita bikinin campaign ya jadilah ini Connecting People. Jadi ini wadah sih, wadah gimana si talent freelancer, job starter ini bisa kolaborasi. Jadi ya VO sama videographer sama apa, ya udah kita cari di Connecting People aja. Kalau saat ini sesimpel gini sih, sesimpel ngupload profile kita di link yang udah disediain, terus udah gitu kita tampilin di Brewspace. Kedepannya mungkin ada macam-macam project sih, mungkin ke web, atau ya kita bisa tandain si kursi ini, ini konten kreator, ini arsitek, desainer. Masih rough sih, idenya nggak pernah muncul jelas. Tapi kita mau ke arah situ. Tapi yang pasti kayak yang barusan dibilang ya, bakal tetap sambil berjalan pun juga bakal tetap ada proses kita, yang semakin ngejelasin juga. Core value kita tuh ya itu sih, kita terus berusaha relevan ya, berusaha relevan. Apa yang paling update ya kita aplikasiin. Oke. Nah, berarti tadi udah banyak banget nih aku dapat tentang Brewspace, ngobrol-ngobrol bareng sama Pak Andre. Mungkin boleh nih dikasih tahu gitu buat Akang Ece yang siapa tahu pengen datang nih gitu, posisinya Brewspace ada di mana sih gitu? Secara lokasi. Brewspace ada di Prabudi Muntur nomor 22. Iya,
apa ya, sebelah jembatan layang. Sebelah jembatan layang. Sebelah jembatan layang langsung pas banget ya. Jadi kalau Iya. misalkan akan ngecol lewat, gede itu ada tulisan Bruce Gede Space ya. itu. Iya, Bisa iya. datang. Kalau dari Instagramnya mungkin sosial media yang dipunya ada apa aja? Iya, boleh di follow Bruce Space ID, Iya. brucespace.id, Bruce.id untuk Instagramnya. untuk Instagram, YouTube juga ada Bruce Space ID. Oke, itu boleh di follow juga. Siapa tahu penasaran sebelum datang mau dilihat kayak gimana tempatnya tuh. Bagus kok, datang aja langsung bisa Iya. asik-asik di sini juga. Iya, Mungkin bawa- juga bawa laptopnya, bawa pacarnya. Bawa laptopnya, bawa pacarnya. Iya, buat datang di sini entah untuk sekadar ngopi-ngopi ataupun juga mau lanjut sekalian kerja juga ataupun juga ketemu orang lainnya kayak tadi ada connecting people juga di situ. Iya. Bisa nih ya kalau misalkan aku mau masukin jadi MC gitu misalkan. Bisa di-upload, nanti kita tampilin di Bruce Space. Iya. Oke. Gitu. Sebelumnya mungkin boleh dikasih closing statement dulu nih dari Pak Andre. Siapa tahu kayak ada saran atau pesan buat Akang Ece yang mau mulai sebuah bisnis gitu. Ada nggak nih saran-sarannya? Oke. Jadi tadi mungkin inti pembicaraan kita ya kita mulai dari diri sendiri. Skill kita apa, kompetensi kita apa itu terus ditajemin. Network penting. Tapi yang gitu-gitu kan kita bisa dapetin banyak ya. Sekarang zaman digital di Google, YouTube bisa. Untuk Akang Ece yang perlu dilatih lebih ke ini nih, naluri bisnis mungkin ya. Bisnis. Karena hal itu nggak bisa dibangun sehari 2 hari. Itu butuh latihan, butuh coba. Jadi naluri bisnis teh yang bikin kita sebenarnya kuat kan. Iya. Ada satu saatnya, ada satu saat kita nggak boleh banyak salah. Sedangkan kita Akang Ece kan ini masih pada muda nih. Iya, Aset paling berharganya itu kan masa mudanya. benar. Jadi coba aja. Coba gimana? Coba mau ada apa dicoba aja dengan apa skill yang ada. Iya. Dicoba macam-macam. Tujuannya ngebentuk si naluri itu biar jadi kuat, biar kalau kita sampai ke titik itu kita udah nggak pernah salah lagi gitu. Ada masanya kita udah di umur 40, umur 50, kita udah nggak boleh salah di situ. Yeah. Tapi ya makin cepat makin bagus sih. Coba aja, jangan takut apa-apa. Oke. Masih muda. Oke, berarti buat Akang Ece yang mau mulai bisnis ada saran pun juga tips juga trik kali ya gitu dari Pak Andre juga nih untuk kalau misalkan mau mulai bisnis jangan takut salah ya. Pada akhirnya emang ada tahapnya di mana kita nggak boleh salah, tapi nggak apa-apa sebelumnya mumpung masih ada umur, mumpung ada waktu ya bisa dipakai dan tetap pertajam naluri bisnisnya juga ya. Belajar terus karena bisa didapatnya naluri bisnis dari ya pengalaman ya jam terbang ya. Pengalaman, iya. Kadang gini, naluri itu jadi inget apa ya? Jadi inget singa kalau saya. Kalau singa ya bisa jadi hewan ternak biasa ya. Itu kalau kita suapin aja terus, suapin terus ya. Dia kan nggak punya naluri jadi jadi fighting. jadi hutannya udah jadi kayak disuapin gitu. Ya jangan disuapin terus lah. Kita harus fight gitu. Harus fight buat naluri survive, naluri berkompetisi. Semua yang kayak gitu mesti diasah. Oke. Gitu. Iya. Oke, berarti itu ya buat Akang Ece. Jadi jangan lupa nih buat Akang Ece setelah dari sini apapun nanti yang kalau misalkan Akang Ece mau mulai tetap tekunin terus aja. Mungkin nggak cuma di bisnis ya, tapi entah mau di diri sendiri semangat aja, asah terus sampai tahu part di mana Akang Ece bisa ketika ada kesalahan bisa tahu sebelum kesalahannya terjadi ataupun juga bisa lebih kuat juga nih ngedorong apapun yang bakal dihadapin sama Akang Ece. Balik lagi sama diri sendiri, ketika dirinya udah kuat pasti hasilnya juga bakal bisa sesuai sama apa yang kita mau ya. Kayak gitu paling. Oke, yaudah. Terima kasih buat Pak Andre udah mau ngobrol-ngobrol bareng di Entrepreneur Center ya. Semoga bisa bermanfaat buat Akang Ece yang nonton dan siapa tahu bisa jadi inspirasi ya atau mau datang-datang ke sini. Iya. Datang ke sini tadi Prabu di Muntur nomor 22 sebelah
flyover ya, Flyover, sebelah flyover, iya. langsung aja datang, asik banget tempatnya. Oke, udah terima kasih sekali lagi Pak Andre. Oke. Makasih juga Kang Ece yang udah nonton sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat buat Kang Ece. Kita ketemu lagi di episode yang lainnya. Terima kasih. Makasih. Dadah Kang Ece.